Terima kasih juga anak-anak Sukiotu. Pada hari ini kita akan memulai doa awal tahun untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021. Di sini yang hadir adalah anak-anak dari UHUA dan Telkom, mayoritas UHUA, Telkom ini cuma satu, dan semuanya siswa-siswi SMP dan SMA. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan waktu dan tempat pada Ciwija. Silakan, Ci. Oke, makasih Ko Teddy. Selamat pagi, murid-murid sekolah UHUA dan Telkom dan murid sekolah Telkom. Benar ya? Ya, Telkom. Nah, perkenalkan nama saya dengan Miss Wija. Biasa sama Ko Teddy dipanggil Ciwija aja. Saya hari ini mau membantu untuk sebagai moderator perantara Ko Teddy dengan Bante. Hari ini biku yang hadir adalah biku Aloka Wangsa. Sebelumnya Cici memperkenalkan biku Aloka Wangsa. Cici mau ngomong dulu tentang tata tertib hari ini ya. Yang pertama berpakaian rapi dan sopan, tapi Cici yakin semuanya pada pakai baju sekolah. Yang kedua, duduk di ruangan puja atau tempat yang layak, tidak sambil makan dan minum. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan perhatian penuh selama acara berlangsung dari Sang Buddha itu sendiri. Dan Biku Aloka Wangsa adalah wakil dari Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Oke, selanjutnya Cici bacain mengenai profil singkat Biku Aloka Wangsa. Biku Aloka Wangsa dilahirkan pada tahun tanggal 23 Februari 2011. Beliau ditabiskan sebagai biku Theravada oleh Sayadaw Kowida di kota Molaumin di Myanmar. Beliau berlatih meditasi di bawah bimbingan Pak Auk Sayadaw, Sayadaw Kowida, Sayadaw Rewata. Jadi guru beliau ada 3. Pada saat ini beliau sedang tinggal di Beji Meditation Center di Gombong, di wihara hutan kami. Dan beliau juga memberikan bimbingan meditasi untuk biku, samanera, ayale, dan juga yogi seperti kita ini. Beliau juga sudah memberikan ceramah di Malaysia, di Tangerang, Surabaya, Kebumen, dan juga Kerawang. Nah, selanjutnya kita akan meminta permohonan 5 sila kepada Bante. Nah, permohonan 5 sila ini mungkin agak baru bagi kalian semua. Ini adalah versi singkatnya. Kita nanti baca bareng-bareng bahasa Palinya dan juga bahasa Indonesianya. Saya akan yang mau ikut boleh di-unmute, cuman mungkin jangan semuanya supaya suaranya jangan bertabrakan satu sama lainnya. Ko Teddy tetap ikut membacakan parita juga bersama kita. Nanti kita akan bacakan bahasa Pali, kita baca pelan-pelan, dan juga bahasa Indonesianya. Kemudian Bante akan membimbing permohonan 5 sila ini. Ya. Bante, selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya akan membantu membimbing teman-teman sekolah UHUA dan sekolah Telkom untuk permohonan 5 sila ini, Bante. Saya akan membacakan bahasa Pali dan bahasa Indonesianya beserta teman-teman semua, Bante. Ya. Mari kita mulai bersama-sama. Ahang hante sangsara wata dukato mocana thaya tisaranena saha panca silang
samadiyami, yang artinya bante untuk terbebas dari penderitaan lingkaran kelahiran dan kematian. Saya memohon untuk mengambil 3 perlindungan dan 5 latihan moralitas. Nggak ada Dutiampi ya? Nggak ada Bante, ini yang versi singkatnya. Oh, yang langsung. Yang mahang Iya, wadamitang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Di saranagamanam paripurnam. Ama Bante. Panatipata Veramani Sikapadang Samadhyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Kita bacakan juga artinya ya teman-teman. Saya menjalankan latihan untuk tidak membunuh makhluk hidup. Adinnadana Veramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Saya menjalankan latihan untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kami sumicacara Veramani Sikapadang Samadhyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Saya menjalankan latihan untuk tidak berbuat perbuatan asusila. Musawada
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Saya menjalankan latihan untuk tidak mengucapkan perkataan yang tidak benar. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Saya menjalankan latihan untuk tidak meminum minuman yang memabukkan dan obat-obatan terlarang. Sabe sata Sabe sata awera hontu awera hontu abhyapaja hontu abhyapaja hontu aniga hontu aniga hontu Suki atanam pariharantu Sukhi atanang pariharantu Dukkha mucantu Dukkha mucantu Yatalada sampatito mawigacantu kamasaka Yathaladha sampatito mawigacantu kamasaka. Kita bacakan juga artinya ya teman-teman. Semoga semua makhluk bebas dari mara bahaya. Semoga bebas dari penderitaan batin. Semoga bebas dari penderitaan jasmani. Semoga selalu sehat dan bahagia. Semoga terbebas dari penderitaan. Semoga tidak kehilangan kebahagiaan yang telah diraih. Setiap makhluk mewarisi kama masing-masing. Isaranena saha panca silang damang sadukang katwa apamadena sampadeta Amma bhante sadhu sadhu sadhu. Anumodana Bante telah memberikan kami 5 sila dan juga 3 perlindungan. Sekarang kami memohon kepada Bante untuk memberikan Dhamma Desana kepada kami semua. Sebelum acara pagi hari ini kita mulai, kita memberikan penghormatan kepada Guru Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Pada pagi hari ini kita berkumpul di dalam kelas pagi hari ini. Waktu yang lalu
Bapak Teddy telah mengundang saya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah nasihat kepada murid-murid sekolahan Uhwa dan sekolahan Telkom. Bante berharap semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Bante cukup senang pada kesempatan hari ini karena di daerah Purwokerto ada umat Buddhis yang masih mau mengikuti ajaran dari Sang Buddha. Jadi pada kesempatan ini Anda sekalian murid-murid yang beragama Buddha. Jadi Anda cukup beruntung menjadi sebagai umat Buddha. Karena ajaran Buddha ini sangat luar biasa. Jadi ajaran Buddha ini bisa membebaskan kita dari segala penderitaan dari samsara ini. Jadi Anda turut berbahagialah menjadi umat Buddhis atau umat Buddha. Jadi pada hari ini Bante akan memberikan sebuah nasihat kepada anak sekolah Uhwa dan sekolah Telkom. Bante akan memberikan sebuah ceramah tentang anak dan orang tua. Mungkin Anda sebagai anak sekarang posisinya Anda harus mengetahui kewajiban dari anak kepada orang tua. Tapi Bante pertama kali akan menjelaskan kewajiban orang tua kepada anak. Jadi nanti Anda dengarkan baik-baik tentang nasihat ini. Nasihat ini ada di dalam sutta. Jadi nanti Anda bisa melihat sutanya. Di dalam Sigalaka Sutta. Jadi di dalam sutta itu dijelaskan ada seorang pemuda. Kemudian Buddha menjelaskan bagaimana cara untuk menghormati orang tua. Nah, Anda sebagai murid sekolah, Anda sebagai anak dari orang tua. Nah, Bante akan menjelaskan dulu tugas atau kewajiban dari seorang orang tua ini kepada anaknya. Yang pertama itu tugas dari orang tua atau kewajibannya itu adalah mencegah anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Jadi orang tua ini tidak mau anaknya menjadi celaka. Jadi orang tuanya ini menyarankan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini adalah kewajiban dari seorang orang tua, yaitu mencegah anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi orang tua ini kadang menasehati anak-anaknya. Jadi ketika Anda sekarang sebagai anak, orang tuanya menyarankan atau menasihati, kamu jangan berbuat yang tidak baik. Nanti akan membuat keluarga menjadi tidak baik, nama keluarga akan tidak baik. Nah, itu saran dari orang tua. Jadi, nasihat dari orang tua ini ada di dalam sutta ini. Jadi, ketika sekarang Anda mengikuti, misalnya tadi Anda dinasihati untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, Anda sebaiknya sebagai anak yang baik mengikuti saran dari orang tua itu. Terus yang kedua adalah menyarankan anaknya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi orang tuanya ini menyuruh, kamu harus menjaga nama baik atau menjaga moralitas. Misalnya Anda menjaga moralitas. Tadi Anda sudah mengucapkan 5 moralitas. Yang pertama itu tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua adalah
tidak mengambil pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, tidak mengucap ucapan yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah tidak mengkonsumsi obat-obatan atau minum-minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, ini 5 sila ini adalah untuk berumah tangga. Jadi Anda sebagai rumah tangga, anak murid-murid, nah jadi orang tua menyarankan anaknya itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan menyarankan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik ini bisa dengan menjalankan sila dan menjalankan berdana dan juga bermeditasi. Jadi orang tuanya bisa menyarankan untuk anaknya ini untuk berdana atau beramal. Nah, ini tugas dari orang tua yang kedua. Terus yang ketiga adalah tugasnya ini orang tua ini memberi keterampilan atau memberi skill, kemampuan. Nah, dalam hal ini orang tua mensekolahkan anak-anaknya. Ya, pada kesempatan ini Anda sebagai murid dari sekolah Pupua dan sekolah dari Telkom ini karena ada orang tua Anda. Jadi Anda sekolah ini karena siapa? Karena ada orang tua Anda. Jadi memang tugas atau kewajiban dari orang tua ini adalah memberikan keterampilan. Nah, dalam hal ini orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kenapa anak-anak harus dikasih pendidikan? Harus dikasih keterampilan. Karena supaya nanti kelak anaknya menjadi mandiri. Nah, jadi pada kesempatan ini Anda sebagai murid sekolah SMP, SMA, nah Anda sekarang sedang sekolah, sedang mendapatkan pendidikan. Nah, nanti Anda akan memiliki keterampilan. Nah, ini penting. Jadi Bante menyarankan kepada Anda sekalian, orang tua sudah memberikan biaya untuk Anda sekolah. Jadi Bante menyarankan kepada murid-murid, kepada siswa-siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika Anda sekarang masih yang SMP dan masih yang SMA, ya kalian tolong ya sekolah dengan serius supaya kelak nanti di masa yang ketika Anda sudah bekerja, Anda akan memiliki keterampilan. Jadi tugas dari orang tua ini adalah memberikan pendidikan atau memberikan keterampilan, yaitu tadi dengan Anda disekolahkan. Nah, ketika Anda sekolah, Anda harus sungguh-sungguh. Ketika nanti, sekarang, dan nanti, dan sekarang, Anda jangan lupa dengan orang tua Anda. Karena orang tua Anda telah memberikan segalanya untuk Anda. Nah, terus Bante juga menyarankan Anda ketika sekarang di dalam masa pendidikan ini, Anda harus memiliki cita-cita di dalam sekarang. Misalnya Anda memiliki cita-cita untuk ada yang mau jadi dokter atau mau jadi apa? Misalnya Anda mau jadi insinyur, arsitek, atau mau menjadi biku. Ada nggak yang mau jadi biku? Jadi ya Bante punya pengalaman di waktu yang lalu ketika Bante masih SMP, Bante punya pengalaman ya ini. Waktu di SMP Bante kalau menulis cita-cita di buku agenda itu ditulisnya Bante memiliki cita-cita untuk menjadi biku. Nah, jadi pada waktu SMP itu Bante hanya bercita-cita menjadi biku. Tapi pada sekarang ini Bante sudah menjadi biku. Nah, jadi sama kalian para siswa, para murid sekolah, Anda sudah punya cita-cita belum?
Bante mau tanya. Hah? Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang sudah punya cita-citanya. Nah, kalau Bante sarankan, kalau yang sudah punya cita-cita, sebaiknya ditulis. Dan yang belum punya cita-cita, tolong dipikirin dulu, terus nanti kalau sudah ada, Anda bisa tuliskan, oh saya cita-citanya mau menjadi seorang dokter, atau saya mau menjadi seorang biku, atau saya mau menjadi ibu rumah tangga yang baik, atau Anda mau menjadi seorang profesor, atau Anda menjadi pedagang, dan sebagainya. Nah, jadi sungguh baik ketika sekarang masih SMP atau SMA, Anda tulis cita-cita Anda. Nah, jadi Bante menyarankan untuk menulis cita-citanya. Dan nanti Anda mungkin sama cita-citanya yang diinginkan ketika Anda sekarang menulis. Nah, jadi waktu itu Bante memiliki cita-cita mungkin di tahun 2016, bukan 2000, sekarang jadi waktu Bante SMP, jadi tahun 1996, 1997 mungkin Bante menulis cita-cita untuk menjadi biku. Jadi pada 2020 Bante sudah menjadi biku. Nah, jadi waktu 2010 Bante sudah menjadi biku. Nah, jadi Anda sekalian para murid, para siswa, kalau punya cita-cita sebaiknya ditulis. Nah, ini penting buat Anda. Jadi ketika Anda sekarang sekolah dengan dibiayai oleh orang tua, Anda harus memiliki ketekunan. Jadi kalau Anda sekolah tekun, nanti akan Anda menjadi ya pandai, dan nanti Anda akan menjadi mungkin cepat lulus. Nah, ini penting bagi Anda. Terus yang kewajiban dari orang tua itu adalah, atau tugas dari orang tua itu adalah, yang keempat ini adalah menikahkan anaknya. Nah, ini orang tua ini punya kewajiban menikahkan, tapi bukan menjodohkan. Jadi sesuai mungkin pilihan dari anaknya. Tapi pada kesempatan ini Bante tidak panjang lebar tentang hal ini. Terus yang kelima adalah tugas dari orang tua ini adalah memberikan warisan atau memberikan hartanya kepada anaknya di waktu yang tepat. Nah, ini penting bagi Anda sebagai anak. Ya, mungkin anak akan berharap agar orang tuanya ini memberikan warisan. Tapi sebenarnya warisan dari harta ini memang perlu. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Nah, jadi nanti Bante akan menjelaskan tentang tugas dari seorang anak kepada orang tua. Nah, jadi ketika ini Anda sebagai anak, nah tadi orang tua memiliki 5 kewajiban atau 5 tugas. Nah, Bante akan menjelaskan tentang 5 tugas dari seorang anak kepada orang tua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menyokong orang tuanya. Nah, jadi ketika nanti mungkin ya, ketika Anda sudah hidupnya sudah menjadi mapan, mungkin waktu sekarang Anda tidak bisa menyokong karena Anda masih perlu bantuan. Ya, karena Anda masih sekolah SMP, SMA. Tapi nanti ketika Anda sudah lulus kuliah dan Anda punya usaha atau Anda bekerja, Anda jangan lupa dengan orang tua Anda. Anda harus menyokong orang tua Anda. Menyokong dengan memberikan kebutuhan misalnya untuk makanan atau pakaian, atau memberikan kesehatan, atau mengantarkan ke dokter, atau dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama ini adalah menyokong. Karena jasa orang tua ini sangatlah besar. Orang tua telah menyokong kita. Orang tua telah membesarkan kita.
orang tua telah memberikan pendidikan kepada kita, orang tua telah memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi semua orang tua menginginkan anaknya bahagia. Benar nggak? Orang tua ingin anaknya bahagia. Nah, ketika anaknya sudah menjadi sukses atau anaknya sudah memiliki kemampuan untuk menyokong orang tua, Anda harus juga menyokong orang tua. Jadi Anda jangan lupa dengan mama dan papa. Karena mama papa ini jasanya sangat-sangat besar. Ketika Anda di dalam kandungan, mama Anda memberikan makanan untuk Anda. Terus juga ketika Anda sudah dilahirkan, Anda dibesarkan, disekolahkan, dikasih pendidikan, dikasih segala untuk Anda. Nah, jadi Anda ketika sekarang mungkin tidak bisa menyokong karena masih Anda perlu dari orang tua. Tapi nanti ketika Anda sudah dewasa atau ketika Anda sudah bekerja atau Anda ketika sudah berusaha atau Anda sudah berbisnis, nanti ketika itu Anda ketika keuntungan dalam Anda berusaha atau Anda dalam berdagang, nah waktu itu ingat yang pertama kali adalah kepada orang tuanya. Jadi Bante ada punya cerita pengalaman dari seorang yang sukses. Saya tanya kepada Anda sekalian, kepada murid-murid, Anda mau jadi orang sukses nggak? Hah? Mau jadi orang sukses? Ya mungkin Anda sekolah dan berharap nanti di masa depan Anda ingin hidup yang bahagia, mungkin Anda ingin juga menjadi orang yang kaya, atau Anda ingin menjadi orang yang sukses, dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah kunci, Bante kasih tahu. Jadi pengalaman-pengalaman dari orang sukses adalah dia ingat dengan orang tuanya. Ya, jadi ketika Anda sekarang, Anda nanti ketika sudah sukses, Anda jangan sampai lupa dengan orang tua Anda. Jadi cerita yang tadi saya akan sampaikan, ada pengalaman seorang pengusaha, waktu usaha pertama kali dia mendapatkan keuntungan, kemudian dia langsung memberikan keuntungannya ini kepada orang tuanya, ya kepada mama papahnya. Jadi waktu pertama kali mulai usaha, dia sudah melakukan itu. Nah, terus di dalam perjalanan usahanya akhirnya mengalami sebuah kemajuan dan akhirnya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, Anda sekalian juga nanti mudah-mudahan Bante berharap Anda menjadi seorang yang menjadi pengusaha sukses atau menjadi pekerja yang sukses dan sebagainya. Nah, itu kuncinya adalah ada pada orang tua Anda. Jadi sangatlah penting Anda mengingat orang tua. Karena orang tua sudah menyokong Anda dari Anda lahir sampai Anda nanti mungkin waktu kalau sudah selesai kuliah. Nah, jadi banyak uang yang dikeluarkan oleh orang tua, banyak pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh orang tua Anda. Nah, Anda jangan lupa dengan jasa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, ini penting. Jadi banyak orang-orang sukses ini dia karena ada kebaikan atau ingat dengan orang tuanya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman nyata yang tadi Bante telah ceritakan. Jadi nanti Anda juga akan mengalami yang sama.
Jadi ketika Anda menjadi orang yang sukses, yang berhasil, Anda jangan lupa dengan mama papa. Ini pesan dari Bante. Terus yang kewajiban anak kepada orang tua adalah melakukan tugas. Tugas apa? Tugas orang tua. Misalnya orang tua Anda sedang sakit, ya Anda sebagai anaknya, Anda harus merawat. Misalnya mama atau papanya sedang sakit, Anda harus melakukan tugas, yaitu memberikan pelayanan kepada orang tua Anda. Nah, atau juga orang tua Anda sudah tua, waktu itu Anda harus juga bekerja dalam misalnya di dalam rumah Anda sendiri. Anda mungkin sekarang orang tuanya ada yang sudah berumur. Nah, mungkin Anda sudah dewasa atau Anda sudah besar, Anda juga bisa melakukan tugas-tugasnya. Mungkin yang wanita mungkin bisa memasak atau dan sebagainya. Atau yang laki-laki membantu papahnya atau membantu mamahnya. Nah, ini penting. Jadi ketika sekarang Anda melakukan tugas kepada orang tua Anda, mungkin orang tua Anda sudah lelah atau capek, Anda melakukan tugasnya atau menggantikan tugasnya. Bante lanjutkan, yang ketiga adalah tugas anak kepada orang tua ini adalah meneruskan tradisi keluarga. Nah, tapi mungkin tradisi keluarga ini ada yang baik dan yang tidak baik. Tetapi ya Bante menyarankan kepada Anda, misalnya di dalam keluarga Anda sebagai anak. Nah, di dalam keluarga itu mungkin ada tradisi yang baik. Nah, waktu ini kita harus mewarisi. Misalnya ada tradisi di rumah Anda yang baik, misalnya kakak dan adik atau orang tua ini saling menghormati atau saling rukun. Nah, ini juga sebuah tradisi yang baik. Nah, Anda bisa wariskan ini kepada generasi ketika Anda menjadi sebagai orang tua. Jadi tradisi yang baik ini harus diwarisi, harus diteruskan kepada ya nanti ketika Anda punya anak dan Anda berkeluarga, punya anak, dan nanti warisan dari tradisi ini terus dikembangkan. Terus yang keempat ini adalah ketika tadi yang Bante sudah jelaskan, yang kelima orang tua ini memberikan warisan. Nah, yang keempat adalah menjaga warisannya. Nah, jadi misalnya orang tua Anda menjadi orang yang kaya di kehidupan yang sekarang, Anda juga dapat menikmati kekayaannya itu. Tapi orang tua Anda meninggal terlebih dahulu. Nah, itu nanti orang tua ada warisan. Nah, warisannya ini dijaga dengan baik-baik. Nah, jadi tadi tugas dari orang tua adalah memberikan warisan. Nah, anaknya yang baik adalah menjaga warisannya. Warisannya, harta-hartanya, atau uangnya, atau tanah, dan sebagainya. Tidak menghabiskan atau tidak menghamburkan. Jadi ketika orang tua pun nanti sudah tidak ada, terus orang tua meninggalkan warisan, nah waktu itu kita bisa memakainya dengan sebaik-baiknya, mempergunakan dengan yang baik. Jadi ketika orang tua nanti mungkin terlebih dahulu meninggal, dia meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, tanah, dan sebagainya. Nah, waktu itu Anda harus menjaga warisannya ini. Terus yang terakhir adalah orang tua. Yang terakhir adalah tugas dari anak kepada orang tua adalah memberikan pelimpahan jasa. Ketika Anda sekarang mungkin bisa juga melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga atau kepada orang tua Anda sendiri.
Nah, jadi ketika Anda melakukan kebajikan-kebajikan, Anda melakukan pelimpahan jasa ini kepada orang tua Anda. Misalnya murid-murid sekolah ini mungkin ada acara perbuatan misalnya berdana atau melakukan perbuatan baik. Nah, Anda jangan lupa dengan orang tua Anda sendiri dan juga sanak keluarga dan juga kepada semua makhluk. Anda bisa melakukan pelimpahan jasa ini kepada mereka. Jadi tugas yang kelima ini adalah melakukan pelimpahan jasa bagi orang tuanya. Nah, di dalam tradisi Theravada, di dalam tradisi Buddha, ada pelimpahan jasa atau patidana. Nah, ini sangat berguna kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Kita tidak tahu mama papa atau engkong kita atau ya orang tua kita atau sanak keluarga dari orang tua kita atau orang tua kita sendiri yang mungkin terlahir di alam yang rendah. Waktu itu kita tidak tahu orang tua kita terlahir di mana, tetapi sebaiknya kita melakukan pelimpahan jasa pada masa sekarang ini. Jadi nanti kita juga melakukan pelimpahan jasa, kita limpahkan kepada sanak keluarga, semoga mereka berbahagia. Nah, jadi tadi Bante sudah menjelaskan ada 5 kewajiban orang tua kepada anak dan juga ada 5 kewajiban anak kepada orang tua. Nah, jadi pada sekarang ini Anda sedang sekolah. Waktu sekolah SMP dan SMP mungkin Anda tidak memikirkan panjang-panjang. Nah, jadi ketika Anda sekarang waktu sekolah, Anda fokuslah sama sekolah Anda. Jadi Anda dengan tekun sekolah waktu saat ini. Jadi pada hari ini adalah hari pertama Anda sekolah di zaman era yang baru ini. Ya Bante berpesan Anda biarpun sekolahnya dalam online ini, Anda ya penuh keseriusan. Jadi mungkin ada orang yang berpikir, oh sekolahnya online mungkin bisa santai atau bisa yang macam-macam. Nah, waktu ini Anda haruslah serius juga. Jadi biarpun nanti ketika ini masa ini mungkin masih online, tapi Bante berharap bisa nanti sekolah lagi ke sekolahan. Jadi pada masa yang era yang baru ini, Anda sekalian sekolahnya di dalam dunia di dalam online ini. Bante berharap ya biarpun online ini Anda juga punya keseriusan dan Anda juga bisa belajar dengan cara seperti ini. Terus yang Bante harapkan tadi, Anda jangan lupa dengan cita-cita Anda. Jadi mungkin Anda belum memiliki cita-cita atau Anda yang belum menulis cita-cita Anda bisa tuliskan cita-cita Anda. Ya, tadi ada yang mau menjadi dokter atau menjadi pengusaha atau menjadi biku dan sebagainya. Anda tuliskan di dalam memori buku Anda. Nah, itu dari Bante, semoga Anda menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berhasil di dalam cita-cita Anda. Terus ini masih ada kesempatan, ada tanya jawab nggak kok Dedi? Satu kali. Ada yang mau dipertanya gitu. Ya dikasih kesempatan satu orang. Anak-anak ada yang mau tanya? Tangan. Tanya resep konsentrasi kalau di pelajaran gitu juga bisa kok teman-teman. Kalau nggak berani tanya langsung atau sungkan bisa lewat chat nanti Cici bacain ke Bante.
Ya kali dari sekolah Puhua dan sekolah Telkom ada yang mau bertanya kepada Bante tentang topik tadi atau yang lain. Jadi masih ada kesempatan. Terus setelah itu, setelah tanya jawab ini, kita nanti ada melakukan ini, baca parita dengan isi tentang sharing meta atau menyebarkan meta. Jadi berharap Bante pada Anda sekalian di tahun ajaran yang baru ini Anda menjadi bahagia, bebas dari penderitaan dan sebagainya. Jadi nanti kita sama-sama. Ya murid-murid ada yang mau bertanya? Mungkin ada ganjelan yang ya ini juga pengalaman Cici juga sih. Sebagai umat Buddhis kadang kita suka diajakin ke tetangga sebelah. Oh, Buddhis ini nih agama kuno, banyak ritualnya dan segala macam. Mungkin zaman yang sekarang mungkin lebih omongannya mungkin lebih lain lagi gitu, yang Cici juga sendiri juga kurang tahu. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan ke Bante, kenapa sih kita harus beragama Buddha, kenapa kita harus menjalankan ritual seperti baca parita dan sebagainya, kenapa sih kita harus capek-capek, kita nggak ada nyanyi-nyanyi atau sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanyain ke Bante supaya di tahun ajaran yang baru ini kita lebih punya keyakinan lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu. Ya kalau nggak ada pengalaman Bante aja ya. Jadi waktu yang lalu, waktu Bante di SMP juga, SMP kelas 1, Bante ini bukan beragama Buddha. Jadi waktu SMP kelas 2, Bante baru menjadi beragama Buddha. Jadi waktu itu Bante sudah memiliki cita-cita di waktu SMP kelas 2 ingin menjadi biku. Jadi waktu 2010 Bante sudah menjadi biku. Nah, jadi sama ketika Anda sekalian punya keyakinan sudah menjadi agama Buddha, Bante menyarankan untuk tidak pindah lagi. Karena agama Buddha adalah agama yang bisa memberikan kita terbebas dari penderitaan. Jadi mungkin di luar ajaran Buddha ini untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai surga. Nah, tetapi yang diajarkan di dalam agama Buddha ini adalah bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan, tapi untuk mencapai terbebasnya penderitaan. Jadi berbeda di dalam agama Buddha dan di luar agama Buddha. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada para siswanya adalah untuk terbebas dari penderitaan. Nah, secara otomatis ketika kita terbebas dari penderitaan, maka kita ada kebahagiaan. Nah, jadi keyakinan Anda sekarang sebagai umat Buddha jangan tergoyahkan. Jadi pengalaman-pengalaman Bante ya dari umat, ada beberapa yang dari dulunya non-Buddhis, sekarang menjadi Buddhis. Nah, ini menjadi baik, lebih baik. Tetapi sangat disayangkan ketika dia sekarang sudah Buddhis, terus berpindah karena istri atau suami, atau karena sebagainya. Nah, itu Anda sebenarnya mengalami kerugian. Jadi permata atau Anda berlindung kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini, Anda punya permata. Jadi keyakinan kepada Buddha dan Dhamma ini, Anda jangan berpindah lagi. Jadi keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini sudah yang paling tepat. Jadi ketika Anda sekarang beragama Buddha, ya Bante berharap sudah tidak melihat atau sudah tidak pilih yang lain. Karena ini adalah pilihan yang tepat. Jadi Bante cukup senang kepada Anda sekalian, Anda di daerah Purwokerto, Anda beragama Buddha, masih beragama Buddha. Karena agama Buddha di Purwokerto ini sangat sedikit.
Nah, tapi Anda sebagai umat Buddha, jadi Bante turut senang dan Anda terus tetap keyakinan terhadap agama Buddha ini. Jadi pengalaman Bante juga dulu, Bante ini bukan seorang dari yang kecil ini, seorang beragama Buddha, tapi waktu SMP kelas 2 baru Bante beragama Buddha. Nah, jadi Anda sudah beruntung dari masa kecil, Anda sudah menjadi seorang Buddhis, dan Bante berharap sampai Anda meninggal pun agamanya masih agama Buddha. Nah, ini kenapa tadi Bante sudah menjelaskan 5 kewajiban dari orang tua, 5 kewajiban dari anak. Dan nanti ketika orang tua Anda meninggal, Anda melakukan pelimpahan jasa. Nah, mungkin karena pelimpahan jasa ini, orang tua Anda menjadi terlahir di alam yang baik. Nah, jadi sangatlah beruntung menjadi seorang yang beragama Buddha. Jadi Bante berpesan, Anda yang sekarang SMP maupun yang SMA, tolong keyakinan agama Buddha ini jangan tergoyahkan oleh yang dari luar. Karena pilihan Anda sekarang ini sudah yang paling benar, yang paling tepat. Jadi itu pesan dari Bante juga, keyakinannya jangan berpindah. Ya mungkin tidak ada yang bertanya, kita sama-sama saja melakukan baca parita. Screen-nya udah ada? Sudah, Bante. Udah ada ya? Udah Sudah, muncul Bante. ya? Iya, tapi bagian paling atas agak kepotong sedikit. Iya. Ya, masih. Ya, jadi mari para teman-teman sekolahan dari Pukwa dan Sekolah Telkom, kita sama-sama melakukan baca parita ini. Nah, di dalam agama Buddha ini sebenarnya tidak ada berdoa-doa, tapi hanya ada baca parita. Nah, baca parita ini bukan juga sebagai misalnya kita meminta, tetapi kita menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk, atau kepada orang tua kita dan sebagainya. Jadi kita bisa memancarkan cinta kasih ini kepada semua makhluk. Ya, kita sama-sama melakukan bahasa Palinya saja. Nanti bahasa ini mungkin Anda bisa baca. Jadi nanti Bante akan kirimkan file ini, buku parita ini, nanti Anda bisa baca-baca, Anda bisa mungkin kalau di rumah pagi hari atau malam hari Anda bisa baca parita ini. Jadi baca parita ini merupakan kebaikan. Jadi dengan membaca parita ini Anda seperti mengulang ajaran-ajaran dari Sang Buddha ini. Ketika itu mungkin para makhluk dewa atau makhluk yang lain juga turut bersenang atau turut bermudita cita atas kebajikan Anda dengan membaca parita ini. Jadi kita sama-sama mulai. Sabe sata, sabe pana, sama-sama ya. Sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe atta bawa pariyapana, saba itiyo, sabe purisa, sabe arya, sabe anariya, sabe dewa, sabe manusa, sabe winipatika, awera hontu, abya paja hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu, duka mucantu, yatala dan sampatito, awiga cantu, Amasaka.
Purati Maya Maya di Disaya, saya, Paci Maya Maya di Disaya, saya, Uttaraya Raya Disaya, di saya, Dakinaya Dakinaya Disaya, di saya, Purati Maya Pati Maya di Disaya, saya, Paci Maya Maya nu di Disaya, saya, Uttaraya Utaraya nu Anudisaya, di saya, Dakinaya Dakinaya Anudisaya, nu di saya, Eti Eti Maya Maya di Disaya, saya, Upari Maya Upari Maya di Disaya, saya, Sabe Sabe Sata, Sata, Sabe Pana, Sabe Pana, Sabe Sabe Buddha, Buddha, Sabe Pugala, Sabe Pugala, Sabe Atta Sabe Bawa, Ata Bawa Pariya Pana, Saba Itio, Sabaitio, Sabe Sabe Purisa, Purisa, Sabe Sabe Arya, Arya, Sabe Sabe Anarya, Anaria, Sabe Dewa, Sabe Sabe Dewa, Sabe Manusa, Manusa, Sabe Sabe Vinipatika, Winipatika, Awera Awera Hontu, Hontu, Abhyapaja Abya Hontu, Baja Hontu, Aniga Aniga Hontu, Hontu, Suki Atanang Sukiata Nang Pariharantu, Bariha, Duka Mujantu, Namo Cantu, Yatalada Yathalada Sampatito, Sambatito, Mawika Cantu, Vika Cantu, Kamasaka, Kama Saka, Udang Yawa Bawa Udayawa Bawa Gaja, Gacha, Doyawa Doyawa Awicito, Awicito, Samanta Samanta Cakawale Suye Cakawalesu Sata Yesata Patawecara, Pratawicara, Abya Pajani Abhyapajani Weracani Veraca, Duka Niduka Janupadawa, Janupadawa, Udang Yawa Bawa Udangyawa Bawa Gaja, Gacha, Doyawa Doyawa Awicito, Awicito, Samanta Cakawale Suye Sata Yesata Udagesara, Pratawicara, Abya Pajani Jani Weracani Veraca, Duka Niduka Janupadawa, Janupadawa, Udang Yawa Bawa Gaja, Doyawa Gacha, Doyawa Awicito, Awicito, Samanta Cakawale Santa Suye Sata Cakawalesu Yesata Akasesara, Pasecara, Abya Pajani Abhyapajani Weracani Duka Veracani Duka Janupadawa, Janupadawa, Yang Patang Kusalang Kusalang Tasa tasa Nubhavena anubhavena Panino, panino, Sabe Sadama Raja Sadamara Nyatwadama pada Sukawahang, bawahang, Babunantu Papunantu, Isudaya Visudaya Sukaya Pati Sukaya Pati Patia, Patiya, Asokang Manupaya Asokang Sani Manupaya Bana Sanibana Sukha Sukamutama, Mutamang, Cirang Cirang Titantu Ditatu Sadamo Dame Sadamo Hontu Dame Hontu Sagarawa, Sagarawa, Sabepi Sabepehi Satan Sata Kalena Sama Kalena Dewo sama Bawa Dewa Satu, bawa satu, Yata Rahinsu Para Kimsu Porana Suraja Raja Totwe no Vimam, Dewi Mam, Raja Raja Rakantu Rakanto Damena Damena Tanoa Pajam Atanoa Pajam Pajam, Pajam, Imaya Imaya Damanu Dhamma Dhamma Pati Nudhamma Pati Vati Ya Vati Budang Ya Budam Pujemi, Pujemi, Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Dhamma Pati Nudhamma Pati Vati Ya Vati Dhammam Ya Dhammam Pujemi, Pujemi, Imaya Imaya Dhammanu Dhamma Dhamma Pati Nudhamma Pati Ya Vati Ya Sanggam Sang Pujemi, Pujemi, Ada Imaya Hai Pati Maya Pati Pati Jadi Jati Jadi Jara Maranam Biadi Padi Maranam Puji Hampari Sami, Hoci Sami, Idame punyang Dame asawa Punyang gaya Asawa wahang Kaya hotu, Wahang Hotu, Idame punyang Idame Punya nibanasa Panasa pacayo hotu, Pacayo Hotu, Mama punya Mama Punya bagang Bagang sabasata nang Sabasata Nang badevi, Bhajevi, Sabe Sabe Me samam Samang punya Punya bagang Bagang laban. Bantu. Sadu, Sadhu, sadu, sadu. sadhu, sadhu. Ya, sekian acara dari Bante. Semoga di tahun ajaran baru ini Anda menjadi sukses, Anda berbahagia, sehat, dan cita-cita yang Anda inginkan menjadi tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Cukup sekian dari saya. Nanti Bante akan berikan tadi parita ini kepada Kotedi. Nanti Anda mungkin yang berminat bisa meminta kepada Bapak Teddy.
Sadu. Terima kasih Bante. Teman-teman semuanya, ini ada satu kalimat lagi yang kita perlu bacakan bareng-bareng. Kalimat ini seperti tekad kita lah, seperti itu. Kita bertekad, kita mau Buddha Sasana ini bisa bertahan lama, supaya banyak orang yang merasakan manfaat dari sasana ini. Nah, ini bahasa Palinya Buddha Sasanang Cirang Pitatu. Ini artinya semoga ajaran Buddha dapat bertahan lama. Jikalau kita melakukannya, mengatakannya dengan sungguh-sungguh, banyak para makhluk yang kita mungkin tidak bisa lihat, banyak para dewa yang bisa mendengar, yang bisa membantu kita supaya Buddha Sasana ini dapat bertahan lama. Semoga ajaran Buddha yang murni ini, yang membahagiakan ini, bisa dinikmati hingga lebih lama lagi, ribuan tahun kemudian, anak cucu kita masih bisa merasakan Buddha Sasana ini. Kita bertekad bersama-sama ya. Kita bacakan pelan-pelan saja, sebanyak 3 kali, kemudian artinya 1 kali saja. Mari kita mulai bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu. Semoga ajaran Buddha dapat bertahan lama. Sadu. Anumodana teman-teman semua telah mengikuti acara hari ini, pembabaran Dhamma yang diberikan oleh Bante, luar biasa, menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekalian Cici juga mau ngasih info, sebentar lagi Wasa akan dimulai. Ko Tedi pernah ke tempat meditasi yang Bante sekarang tinggalin. Di sana akan ada 4 biku. Berarti sudah sangha ya. Jadi kalau kita misalnya berdana kepada sangha, nilainya akan lebih besar lagi ketimbang kita berdana kepada 1 biku saja. Jadi bagi teman-teman yang mau mengunjungi tempat meditasi kami, silakan. Kita setiap saat terbuka. Bagi yang mau berdana makan ataupun mungkin ingin tanya jawab dengan Bante topik apapun, Bante bisa membantu. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu yang tidak ada kelas online dari sekolah, Ko Tedi bisa membantu untuk memberitahu lokasi kami di mana. Lokasi kami ada di atas gunung yang menghadap langsung ke Gunung Mahameru. Kuti Bante juga terbuat dari kayu, sangat sederhana, dan banyak yang sudah ke sana bilang, waduh malah nggak mau pulang. Tempatnya cocok banget untuk meditasi. Bante juga bisa memberikan bimbingan meditasi bagi pemula yang mungkin cuma 10 menit, 15 menit, tapi manfaatnya udah bisa terasa banget karena Bante ngajarin dari awal banget, dari teknik relaksasi, kita benar-benar nyaman ngikutin napas kita, bahkan yang 10 menit, 15 menit itu yang biasanya orang udah goyang-goyang, ini nggak berasa sama sekali. Mungkin nanti Ko Tedi bisa memberi info kepada murid-muridnya mengenai kegiatan di pusat meditasi kami. Silakan nanti kalau ada yang mau datang mengunjungi Bante selama masa Wasa 3 bulan. Sadu. Sekian dari Cici, saya kembalikan lagi ke Ko Tedi. Terima kasih Ko Tedi. Demikian anak-anak, pada acara hari ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bante Aloka dan Kosuken dan Cimija. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua, bisa
Mungkin Bante mau mulai dulu. Silakan. Halo. Halo. Bante, Yang dipersilakan. Udah Sasana tadi udah belum ya? Udah Bante. Udah. Udah belum Bante, ya? tadi sinyal di tempat Bante tadi sempat drop, saya lihat Bante. Jadi Bante tadi Iya. share screen-nya juga ada yang kepotong. Oh, iya. Nah, Bante. Oh. Hmm. Ya udah cukup sekian ya. Iya Bante, nanti kita Sadu-sadu. arrange lagi Dhamma Talk selanjutnya Bante untuk murid-murid ini Bante. Sadu, sadu, sadu.